Tuhan memberkati. Terima kasih juga. Dan sekarang ini kita mau belajar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam negara Amerika Serikat. Peristiwa ini menunjukkan Tuhan Yesus akan datang segera. Dan menunjukkan juga hukum hari Minggu itu sudah bersiap. Sudah bersiap. Dan kita mau belajar tentang peristiwa itu yang terjadi dalam negara Amerika Serikat. Agama dengan pemerintah sudah bersatu, sudah bersatu. Pemerintah, pemimpin pemerintah, dan pemimpin agama sudah bersatu untuk menjadikan hukum hari Minggu itu patung binatang. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 622, para pejabat tinggi gereja dan negara akan bersatu untuk menyogok, membujuk, atau memaksa semua golongan untuk menghormati hari Minggu. Untuk menghormati hari Minggu. Kekurangan otoritas ilahi akan dipenuhi oleh undang-undang penindasan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa dan terima kasih atas Roh Kudus yang ada di dunia ini bersama umat Tuhan. Terima kasih dan kami berdoa. Kami mau menerima pengertian dari firman Tuhan. Dan kami juga mau mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pejabat tinggi, gereja, dan negara akan bersatu untuk menyogok, membujuk, atau memaksa semua golongan untuk menghormati hari Minggu. Kekurangan otoritas ilahi akan dipenuhi oleh undang-undang penindasan. Gerakan ini sudah siap. Sudah siap. Gereja-gereja dan pemerintah Amerika Serikat sudah bersatu untuk memaksakan hati nurani. Untuk memaksakan hati nurani untuk menganiaya umat Tuhan juga. Mari kita baca di sini. Komisi Kebebasan Beragama bentukan Trump berharap dapat menghapus pemisahan gereja dan negara. Mereka berharap menghancurkan konstitusi Amerika Serikat. Itu rencana Romawi. Umat Tuhan harus membangunkan Tuhan Yesus datang kembali. Berita ini Trump mengesampingkan pemisahan gereja dan negara. Membentuk komisi kebebasan beragama. Itu yang terjadi pada bulan Mei. Tetapi hari ini ada banyak peristiwa yang menunjukkan mereka sudah bersiap untuk memerintahkan hukum-hukum hari Minggu. Komisi Kebebasan Beragama Donald Trump merekomendasikan perluasan ekspresi keagamaan di ruang publik. Ingat, buku Wahyu mengatakan binatang yang kedua Amerika Serikat akan menipu seluruh dunia,
menipu seluruh dunia. Dalam peristiwa ini, mereka berharap negara Amerika Serikat bersama agama-agama, bersama gereja-gereja akan bersatu. Dan mereka sudah bersatu. Tetapi mereka mau, ini pemerintah Amerika Serikat, mereka mau mendesakkan seluruh negara Amerika Serikat. Semua penduduk. Supaya penduduk Amerika Serikat, mereka juga menyertai rencana pemerintah Amerika Serikat bersama kepausan. Petinggi Partai Republik Texas menyatakan pemisahan gereja dan negara seharusnya tidak memiliki kekuasaan atas warga Amerika. Di sini ada banyak cerita, banyak kata-kata melawan konstitusi negara Amerika Serikat. Wakil Gubernur Texas Dan Patrick menyatakan bahwa pemisahan gereja dan negara seharusnya tidak memiliki kekuasaan atas warga Amerika selama penampilannya pada hari Jumat dari ruang oval Gedung Putih. Tampil bersama Patrick antara lain adalah penasihat senior kantor keagamaan Gedung Putih Paula White, Dr. Phil McGraw, Dr. Ben Carson, Seventh Day Adventist, Gereja Advent, Ben Carson, dan Presiden Donald Trump untuk menerima presentasi resmi laporan Komisi Kebebasan Beragama baru-baru ini. Ingat, umat Tuhan berada dalam zaman-zaman yang terlalu penting, dan kami harus belajar menurut umat Tuhan, menurut perintah-perintah Tuhan Yesus. Zaman ini berbahaya. Kita harus berharap pada Tuhan Yesus. Jangan berharap pada pemerintah atau para pemimpin agama. Karena mereka adalah manusia. Kita harus berharap pada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus saja. Dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 462, para pendiri bangsa ini dengan bijak berusaha mengawasi penggunaan kekuasaan sekular atas pihak gereja dengan akibat yang tidak dapat dihindarkan, tiadanya toleransi dan penganiayaan. Pemerintah bersama gereja-gereja akan menganiaya umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan Yesus dan kepada hukum-hukum Taurat. Konstitusi menetapkan bahwa Kongres, ini Amerika Serikat, Kongres tidak boleh membuat peraturan
peraturan atau undang-undang untuk menghormati pendirian suatu agama atau melarang pelaksanaannya. Dan bahwa tidak boleh dituntut ujian agama sebagai persyaratan bagi suatu jabatan perusahaan umum di Amerika Serikat. Ini jelas. Ada pemisahan dari Tuhan di surga, ada pemisahan antara pemerintah dan agama. Ada pemisahan. Hanya pelanggaran terangan kepada perlindungan kebebasan nasional saja, pemeliharaan atau pelaksanaan sesuatu agama dapat dipaksa oleh kekuasaan sipil. Agama di Amerika Serikat akan menguasai otoritas sipil, akan menggunakan otoritas sipil untuk memaksakan hati nurani. Dan seluruh dunia akan menyembah patung binatang, akan menyembah binatang itu dan menerima tanda binatang. Itu namanya orang-orang yang tidak ada tertulis di dalam buku kehidupan Tuhan Yesus. Mereka akan menyembah dan menerima tanda binatang itu. Hukum hari Minggu. Di sini ada yang tertulis berita ini dan Patrick menegaskan kembali tidak ada pemisahan gereja dan negara. Itu yang Roma mendesak seluruh dunia. Dan sekarang ini peristiwa dalam Amerika Serikat. Umat Tuhan harus membangunkan dan memelihara firman Tuhan. Wakil Gubernur Texas Dan Patrick berdiri di ruang oval Jumat sore lalu dan sekali lagi mengatakan kepada rakyat Amerika bahwa seharusnya tidak ada yang namanya pemisahan gereja dan negara di Amerika. Presiden Donald Trump berbicara tentang Komisi Kebebasan Beragama Gedung Putih di ruang oval. Dan di sini, di gambar ini, Dr. Ben Carson. Dr. Ben Carson, orang Advent, hari ke-7. Dalam nama bersama mereka, bersama uskup yang agung, kardinal, bersama kepausan, bersama pemerintah Amerika Serikat yang merencanakan undang-undang hari Minggu. Penasehat Nasional untuk Nutrisi, Kesehatan, dan Perumahan di Departemen Pertanian, Ben Carson, orang Advent itu, berbicara di ruang oval Gedung Putih di Washington DC. Dia berbicara dan dia mendesak penduduk Amerika Serikat dan sekarang ini penduduk di seluruh dunia. Untuk apa? Untuk menerima
laporan dari komisi agama, kebebasan beragama. Dia mendesak seluruh Amerika Serikat untuk mengikuti rencana kepausan. Komisi Trump menyebut pemisahan gereja dan negara sebagai sebuah kesalahan. Bagaimana mereka menipu orang penduduk Amerika Serikat dan seluruh dunia. Pergeseran kebijakan besar. Draft komisi tersebut menyebut pemisahan gereja dan negara sebagai sebuah kesalahan, sebuah kesalahpahaman dan mendorong hubungan yang lebih kuat antara agama dan pemerintah. Ini yang terjadi di Amerika Serikat. Ini sudah bernubuat. Dan ini adalah nubuat yang digenapi pada hari ini. Kita harus membangunkan, memelihara perintah Tuhan. Mempersiapkan diri kepada kedatangan Tuhan Yesus. Berita ini, kita telah menyelamatkan agama. Ini kata Donald Trump. Kita telah menyelamatkan agama. Ini seperti blasfemi. Hujatan itu. Kita telah menyelamatkan agama. Kata Trump. Saat komisi merekomendasikan jembatan antara gereja dan negara. Untuk menjembatani pemerintah Amerika bersama gereja. Berita Trump, kita akan mengembalikan agama. Saat panel Gedung Putih merilis laporan tentang keyakinan, kita akan mengembalikan agama. Dan mereka sudah mengembalikan agama. Mereka sudah bersiap untuk memaksakan hati nurani di seluruh dunia. Dan dimulai di Amerika Serikat. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 610. Sekali prinsip ini diterapkan di Amerika Serikat, bahwa gereja boleh mengendalikan kekuasaan negara, bahwa pemeliharaan agama boleh dipaksakan oleh undang-undang negara, tidak lama maka otoritas gereja dan negara akan mendominasi hati nurani. Dan kemenangan Roma di negeri ini sudah dipastikan. Ini sudah bernubuat. Umat Tuhan harus membangunkan diri dan memelihara perintah-perintah Tuhan. Berita. Laporan akhir Trump tentang kebebasan beragama menyerukan jembatan antara gereja dan negara dan mengutip seruan Lincoln untuk kepatuhan hari Sabat. Hari Sabat yang palsu. Hari Sabat yang palsu. Pada 26 Juni 2026, Komisi Kebebasan Beragama Gedung Putih merilis laporan akhirnya yang menawarkan rekomendasi
kepada pemerintahan Trump yang konon bertujuan untuk memperkuat kebebasan beragama di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump menerima laporan tersebut di ruang oval ketika anggota komisi mendesaknya untuk memberikan panduan kepada lembaga-lembaga federal mengenai isu-isu yang dibahas dalam dokumen tersebut. Ini yang terlalu penting karena persatuan negara bersama gereja mereka sudah siap untuk memaksakan hati nurani dan memaksakan undang-undang hari Minggu. Patung binatang itu tidak mengherakan laporan tersebut merekomendasikan pembangunan jembatan antara gereja dan negara. Pendanaan gereja dengan uang pemerintah mempromosikan pengajaran agama di sekolah-sekolah umum, menginginkan tampilan keagamaan di properti negara dan pemerintah, menentang upaya untuk membatasi kerja sama antara gereja dan negara, menyerukan penghapusan amandemen Johnson yang membatasi aktivitas politik partisan oleh gereja-gereja yang bebas pajak, mempromosikan kebaikan bersama dan mengutip seruan Abraham Lincoln untuk kepatuhan hari Sabat yang palsu, hari Minggu. Rekomendasi ini membawa kita lebih dekat pada adegan yang digambarkan dalam Wahyu 13. Ini dalam laporan Komisi Kebebasan Beragama. Ini rencana mereka untuk memaksakan hukum hari Minggu. Komisi Kebebasan Beragama yang kontroversial dari Trump bertujuan untuk mengakhiri pemisahan gereja dan negara. Salah satu anggotanya menyerukan pemberian medali kebebasan presiden kepada seorang pembuat kue yang menolak membuat kue pernikahan untuk pasangan sesama jenis. Ini pada hari Minggu. Anggota lainnya menyerukan intervensi pengadilan oleh Departemen Kehakiman atas nama orang tua Amish yang melawan persyaratan vaksin New York dari biarawati Katolik yang menentang persyaratan negara bagian tersebut yang mengharuskan mereka mengakomodasi identitas gender pasien hospice. Tetapi di sini ada kata yang lain dari Komisi Kebebasan Beragama, menyerukan adanya saluran telepon khusus federal
dengan rekaman otomatis ini tidak ada pemisahan gereja dan negara. Ini rencana mereka untuk menghancurkan konstitusi Amerika Serikat. Tempat ini dalam Amerika Serikat, dalam negara bagian Pennsylvania, dalam kota Amerika Serikat. Kota ini adalah kota dalam Pennsylvania. Anggota Kongres Amerika Serikat akan mengadakan upacara di Independence Hall untuk memperingati Amerika 250. Ini tempat yang terlalu penting, kota Philadelphia. Karena di kota ini mereka Amerika Serikat menerima konstitusi Amerika Serikat dan mereka menerima kemerdekaan dari negara Inggris. Pada tanggal 2 Juli, anggota Kongres akan berkumpul. Mereka sudah berkumpul di Independence Hall di Philadelphia, kota Philadelphia, tempat deklarasi kemerdekaan dan konstitusi Amerika Serikat ditandatangani. Dan di tempat ini, Paus Leo XIV akan mengunjungi Philadelphia secara virtual untuk menerima medali kemerdekaan musim panas ini. Amerika Serikat di bawah otoritas kepausan dan pemerintah Amerika Serikat memberikan medali kebebasan beragama kepada Paus Leo. Ini tempat dalam kota Philadelphia. Tempat itu terlalu penting untuk konstitusi Amerika Serikat dan juga untuk penduduk dunia. Karena penduduk dunia menerima kebebasan beragama juga oleh pemerintahan Amerika Serikat. Itu zaman yang lampau. Tetapi hari ini Amerika Serikat adalah tempat yang berbahaya karena mereka sudah bersatu bersama kepausan dan penganiayaan akan datang pasti dengan cepat. Berita ini, cuaca panas ekstrem memaksa upacara pemberian medali kebebasan Paus Leo oleh National Constitution Center dipindahkan ke dalam ruangan. Dipindahkan. Kenapa? Karena ada malaikat yang jatuh dari surga. Malaikat jahat itu yang pemimpin agama dan pemimpin negara-negara mayoritas melayani. Tetapi malaikat itu yang jatuh dari surga, yang menghancurkan dunia ini oleh gempa bumi, seperti gempa bumi yang terjadi di negara Venezuela, itu yang seluruh dunia mengikuti dan menyembah. Ingat, Amerika Serikat menipu seluruh dunia.
untuk mengikuti rencana kepausan. Kemenangan akhir halaman 594. Nada perdamaian Roma di Amerika Serikat tidak berarti adanya perubahan hati. Ia akan bersikap toleransi bila mana ia tidak berdaya. Uskup O'Connor berkata, kebebasan beragama hanya dapat bertahan sampai yang sebaliknya dapat dijalankan tanpa membahayakan dunia Katolik. Itu dari Uskup O'Connor. Uskup Besar St. Louis Tema berkata, bidat dan ketidakpercayaan adalah kejahatan. Dan di negara-negara Kristen seperti di Italia dan Spanyol, sebagai contoh di mana semua penduduk adalah penganut Katolik dan di mana agama Katolik merupakan bagian penting dari hukum negara itu. Mereka dihukum sebagaimana kejahatan lainnya. Mereka tidak boleh menolak ajaran Roma Katolik. Dan mereka tidak boleh menerima kebebasan beragama atau kebebasan hati nurani. Tidak boleh. Tidak boleh. Mari kita lanjut. Religious Civic Calendar upload Pope Leo yang menerima medali itu yang dihormati oleh pemerintah Amerika Serikat dalam upacara ini. Dalam kota Philadelphia, Paus Leo menerima medali itu dan dia juga berpidato kepada Amerika Serikat, kepada penduduk Amerika Serikat. Paus Leo dia mendesak penduduk Amerika Serikat untuk berada keagungan moral pada waktu dia menerima medali kebebasan. Dia mendesak Amerika Serikat untuk mengikuti kebebasan beragama dan juga untuk berpartisipasi dalam rencana ekumenis untuk menjadi bersatu dengan semua denominasi dan beragama. Dan dia menyerukan kepada penduduk Amerika Serikat untuk menjadi bersatu. Dan dia mengutip dari bahasa Latin, e pluribus unum. E pluribus unum itu Latin untuk dari banyak satu. E pluribus unum adalah tertulis dalam dolar
Amerika Serikat dalam dolar satu. Dan sebelum Paus menerima medali itu, ada 4 uskup agung, dan 4 uskup agung ini mereka memisahkan dari Roma Katolik. Mereka juga dikucilkan dari gereja Roma Katolik karena mereka menjadi uskup agung tanpa otoritas Paus Leo. Tanpa otoritas Paus Leo dalam negara Swedia, Switzerland. Dan itu yang terjadi pada Juli 2. Itu yang terjadi pada Juli 2. Pada Juli 3, kepausan mengucilkan hampir 1 juta million. 1 juta orang yang mengikuti uskup-uskup dari kongregasi yang didirikan oleh Marcel Lefebvre. Dan di organisasi ini ada 720 pendeta, dan mereka dikucilkan oleh kepausan, dan juga hampir 1 juta orang yang dikucilkan, diusir dari gereja Roma Katolik. Dan di sini ada berita Vatikan mengucilkan orang yang mengikuti kongregasi itu, kongregasi dari Marcel Lefebvre. Dan itu yang terjadi dalam 24 jam dari waktu 4 uskup agung menjadi uskup. Dan sekarang ini Paus Leo dia menerima medali kebebasan beragama, dan dia mengatakan Tuhan memberkati Amerika Serikat. Kemenangan akhir, halaman 593. Konstitusi Amerika Serikat menjamin kebebasan hati nurani. Tidak ada yang lebih mahal atau lebih mendasar. Paus Pius ke-9 dalam surat ensiklikanya pada tanggal 15 Agustus 1854 mengatakan, doktrin-doktrin yang tidak masuk akal dan salah satu omongan yang tidak rasional dalam mempertahankan kebebasan hati nurani adalah kesalahan yang paling membawa satu wabah dari semua yang lain, yang paling ditakuti di suatu negara. Sesuai kata Paus Pius ke-9, orang ini, Paus Leo, adalah orang yang sesat, karena
orang si Paulus, si Leon, Paus Leon, sudah sesat sesuai kata Paus Pius ke-9. Paus yang sama dalam surat ensiklikanya pada tanggal 8 Desember 1864 mengharapkan mereka yang menyatakan kebebasan hati nurani dan kebebasan perbaktian keagamaan dan juga semua yang mempertahankan bahwa gereja tidak boleh menggunakan kekerasan. Gereja kepausan akan menganiaya orang-orang yang tidak mengikuti kepausan. Seperti orang ini yang menerima kartu merah dari Paus Leon ke-14 yang memberikan ekskomunikasi kepada Lefebrinus. Dalam Kemenangan Akhir halaman 594 adalah benar bahwa ada orang-orang Kristen sejati di dalam persekutuan Katolik. Ribuan orang di dalam gereja itu sedang melayani Allah sesuai dengan terang terbaik yang mereka miliki. Itu benar. Ada banyak umat Tuhan dalam gereja Roma Katolik dan dalam agama-agama yang lain. Tetapi mereka akan mendengarkan suara Tuhan dari buku Wahyu 18. Tetapi Romanisme sebagai suatu sistem tidak lebih selaras dengan Injil Kristus sekarang daripada masa-masa sebelumnya dalam sejarahnya. Gereja-gereja Protestan berada dalam kegelapan besar. Kalau tidak demikian, mereka tentu dapat memahami tanda-tanda zaman. Gereja Romawi mempunyai jangkauan luas dan jauh dalam perencanaan dan operasinya. Ia menggunakan segala cara untuk meluaskan pengaruhnya dan menambah kekuasaannya untuk persediaan kepada pertentangan yang dahsyat dan menentukan untuk menguasai kembali dunia ini, untuk mengadakan kembali penganiayaan dan merusakkan semua yang telah dibuat oleh Protestan. Karena itu, pemerintah Amerika Serikat bersama kepausan mereka menghancurkan jelasnya dalam dokumen Konstitusi Amerika Serikat. Wahyu 17 ayat 4. Dan aku mendengar suara lain dari surga yang berkata, umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Wahyu 18 ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah mengikuti sampai ke langit, dan Elohim telah mengingat kesalahan-kesalahannya. Ini adalah
pesan untuk umat Tuhan yang masih berada dalam gereja Roma Katolik. Krisis iklim, Prancis melaporkan ribuan kematian tambahan akibat gelombang panas dan melanda Eropa. Ini dari negara Prancis, negara Spanyol. Spanyol menyebutkan lebih dari 1.000 kematian disebabkan oleh gelombang panas di bulan Juni terpanas kedua dalam sejarah. Ini yang terjadi. Dan ingat, umat Tuhan akan dianiaya karena mereka akan disalahkan oleh pemerintah dunia karena mereka tidak mau menyembah pada hari Minggu yang dipaksakan oleh gereja dan pemerintah. Ini perubahan iklim. Perubahan iklim memicu gelombang panas akhir pekan ke-4 Juli yang ekstrem di seluruh Amerika Serikat. Dari Eropa kepada Amerika Serikat. Gelombang panas. Gelombang panas. Ini adalah tanda. Ini adalah tanda-tanda untuk umat Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus terlalu dekat. Terlalu dekat. Lagi, Dan Patrick menantang pemisahan gereja dan negara melalui usulan kebijakan federal. Ada banyak berita. Ini sesuai yang bernubuat. Mereka mau mengembalikan gereja, otoritas gereja atas otoritas pemerintah Amerika Serikat. Dan di sini banyak pendeta-pendeta dari gereja Protestan yang berdoa bersama dan yang memberikan laporan kepada Presiden Amerika Serikat untuk mendesak Amerika Serikat mengikuti rencana kepausan. Mahkamah Agung memberikan beberapa pukulan terhadap agenda Trump, tetapi tetap memberinya kekuasaan yang lebih luas. Ini dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu mayoritas Roma Katolik dalam negara yang tersebut Protestan. Amerika Serikat Protestan sekarang menjadi Katolik. Satu kemenangan besar dan 3 kekalahan bagi Donald Trump dalam hari dramatis di Mahkamah Agung. Dan karena banyak hukum-hukum undang-undang dari orang si Trump seperti titah dan banyak titah itu disalahkan, dihancurkan, ditolak oleh keadilan agung Amerika Serikat. Tetapi ada satu kesalahan yang
ya yang menjadikan gereja bersama negara, kesalahan itu Mahkamah Agung tidak menghancurkan, tidak menolakkan. Dan laporan itu yang terlalu berbahaya untuk seluruh dunia dan untuk penduduk Amerika Serikat, untuk mereka. Para hakim Mahkamah Agung mengungkapkan jutaan dolar keuntungan bersih dan pendapatan dari mengajar. Ingat, dari kepausan orang yang terkaya di dunia ini, orang kaya dunia ini menerima kekayaan dari kepausan. Dan di sini juga ada hakim yang agung dari Mahkamah Agung. Mereka juga berpartisipasi dalam kekayaan Romawi. Kenapa? Karena mereka akan memaksakan hati nurani juga. Mereka akan mengikuti rencana Donald Trump dan rencana Romawi. Texas mewajibkan bacaan ayat-ayat Alkitab bagi jutaan siswa sekolah negeri. Di sini adalah contoh Amerika Serikat, negara itu, pemerintah itu bersama agama, bersama gereja-gereja sudah berhasil di sekolah-sekolah dalam negara bagian Texas sudah dipaksakan untuk membaca Alkitab. Dan banyak agama sudah menjadi marah karena banyak negara tidak percaya kepada Alkitab, tidak percaya pada Tuhan Yesus, dan mereka akan dipaksakan untuk membaca Alkitab. Itu salah karena Tuhan di surga dia tidak memaksakan hati nurani. Tidak memaksakan hati nurani. Dan mereka merayakan Piala Dunia dan Amerika Serikat 250. Mereka merayakan Piala Dunia dan mereka merayakan kebebasan beragama sesuai rencana kepausan. Mereka mengikuti rencana duniawi. Tetapi umat Tuhan harus mengikuti Tuhan Yesus. Jangan beristirahat pada hari Minggu untuk menyembah hari Minggu. Jangan mengikuti rencana duniawi. Di sini juga gereja-gereja di Texas bersatu untuk kebaktian besaran guna mengawali peringatan 250 tahun Amerika Serikat. Umat Tuhan harus mengikuti Tuhan Yesus. Umat Tuhan harus mempersiapkan diri karena sekarang di Amerika Serikat peristiwa yang terjadi, negara-negara dan
pemerintah bersama agama. Pemerintah Amerika Serikat bersama gereja untuk memaksakan hati nurani sudah siap untuk menjadikan hari Minggu menjadi hari terhormat. Mereka melawan Tuhan Yesus, melawan hukum Taurat, melawan hukum yang keempat. Dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Roh Kudus ada dalam umat Tuhan yang berharap pada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena nubuat langsung digenapi pada zaman kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa supaya kami tetap setia kepada Tuhan Yesus tanpa ketakutan, tetapi menjadi kuat dalam iman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Terima kasih.